Selanjutnya, gaya belajar visual. Pernahkah kita mendengar, ataukah kita sendiri yang pernah mengucapkan seperti ini? Kenapa ya? Saya lebih suka membaca daripada mendengar orang lain membacakan. Jadi, pertanyaan ini berkaitan dengan gaya belajar. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, gaya belajar apa yang sesuai dengan pertanyaan ini, akan terjawab dengan sendirinya di presentasi ini. Selanjutnya, pengertian gaya belajar visual. Jadi, menurut Bobby dan Mike, yang dikutip oleh Sukadi, sesuai dengan arti katanya yaitu visual. Jadi, gaya belajar visual ini adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Jadi, kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatannya. Jadi, bagi orang yang memiliki gaya belajar ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus atau rangsangan belajar. Jadi, orang dengan gaya belajar visual sangat senang mengikuti ilustrasi, sangat senang menyusun sesuatu seperti puzzle ataukah balok berhuruf. Kemudian dia sangat senang ketika misalnya sebuah buku memiliki peta-peta yang kayak instruksi-instruksi, dan instruksi-instruksinya ini tidak secara terdengar, tetapi terlihat. Kemudian dia sangat menyukai gambar-gambar seperti ini. Dan dia juga sangat senang meninjau kejadian secara langsung. Sehingga orang yang memiliki gaya belajar seperti ini sangat berpengaruh pada pemilihan metode dan media belajar yang dominan, yang mengaktifkan indera penglihatan matanya. Jadi, seseorang yang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis. Seperti berwarna, selain tertulis, dia juga harus berwarna dan bergrafik serta bergambar. Dia sangat menyukai ketiga hal ini, tertulis, berwarna, dan bergrafik. Jadi pokoknya mudah mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat penglihatannya. Namun sebaliknya akan merasa sulit belajar apabila yang dihadapannya itu pembelajaran itu hanya disajikan dalam bentuk metode ceramah. Jadi dia akan kesulitan. Dan kelebihan lain yang dimiliki pemilik gaya belajar visual ini yaitu otaknya akan terlatih untuk memvisualisasikan sesuatu hal, mulai dari mendeskripsikan suatu pemandangan, benda, baik itu yang nyata maupun masih imajinasi, hingga akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi biasanya orang seperti ini bisa menjadi seniman seperti pelukis atau fotografer. Kemudian hubungan antara kecerdasan dan gaya belajar visual. Jadi perlu kita ketahui bahwa gaya belajar ini sangat berhubungan dengan kecerdasan. Jadi menurut Howard Gardner ini mengatakan bahwa kecerdasan itu adalah potensi biopsikologi yang artinya semua makhluk bersangkutan mempunyai potensi untuk menggunakan sekumpulan bakat yang dimiliki oleh jenis makhluk itu. Dalam pandangan Gardner, kecerdasan yang dimiliki seseorang tidak hanya tunggal, tetapi masing-masing orang memiliki kecerdasan berbeda-beda yang disebut sebagai kecerdasan majemuk atau disebut sebagai kecerdasan ganda. Dan kecerdasan ganda ini, menurut Gardner, ada 8 kecerdasan majemuk, dan salah satunya adalah kecerdasan visual spasial. Jadi, kecerdasan visual spasial ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap dunia ruang visual secara akurat dan mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap persepsinya tersebut. Jadi menurut Gardner ini, gaya belajar seseorang dapat dilihat dari kecerdasan ganda yang dimilikinya, yang dominan. Dan sesuai dengan penjelasan Munif Hatip, yang mengenai hubungan gaya belajar dengan kecerdasan ganda, mengatakan bahwa ketika informasi sampai ke otak, maka tugas modalitas selesai. Informasi akan ditangkap dengan gaya belajar siswa masing-masing. Jadi, gaya belajar ini adalah cara otak menangkap informasi dengan cara khasnya. Sehingga kecerdasan ini berpengaruh pada gaya belajar. Ketika kecerdasan ganda ini, misalnya kecerdasan ganda yaitu pada bagian visual spasialnya dominan, maka berarti gaya belajar yang sesuai itu adalah visual. Kemudian karakteristik seseorang yang menggunakan gaya belajar visual. Yang pertama itu materi pembelajarannya harus dapat dilihat, karena
kemampuannya dalam menangkap pelajaran ada pada penglihatannya, sehingga ketika hanya mendengarkan saja dia sangat kurang, ataukah dia kurang paham dengan penjelasan yang secara metode ceramah. Kemudian kedua yaitu memiliki kepekaan kuat terhadap warna, sehingga seseorang yang memiliki gaya belajar seperti ini memiliki keterkaitan kuat dengan seni lukis, seperti seni pahat, gambar, dan dia lebih menyukai hal itu daripada musik, karena musik lebih mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Kemudian karakteristik selanjutnya itu saat proses kegiatan belajar mengajar, ia akan berusaha untuk duduk di depan. Dan ini berkaitan dengan karakteristik yang pertama, yaitu materi pembelajaran harus dilihat. Kemudian karakteristik selanjutnya itu harus melihat ekspresi muka dan bahasa tubuh gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Sehingga ini akan berkaitan dengan karakteristik yang ketiga, yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya, seseorang yang memiliki gaya belajar ini sering mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya, baik itu saat pelajaran, rapat, atau bahkan saat berbicara di telepon. Kemudian selanjutnya, seseorang yang memiliki gaya belajar ini adalah dia seorang pembaca cepat dan dia tekun. Kemudian selanjutnya, bila berbicara, orang seperti ini akan bicaranya itu agak cepat dan gerakan bola matanya itu sering ke arah atas. Kemudian selanjutnya, lebih suka membaca ketimbang dibacakan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan yang di awal slide tadi. Karena jika dia membaca, maka penglihatannya berfungsi. Sedangkan ketika dibacakan, penglihatannya justru tidak berfungsi. Malah yang berfungsi adalah pendengarannya. Kemudian selanjutnya, yaitu selalu memvisualisasikan sesuatu untuk mengikat yang sudah dilihatnya. Seperti dia memvisualisasikan yang dilihatnya dengan cara menggambar. Kemudian selanjutnya ketika dia bosan, biasanya dia mencari sesuatu untuk dilihat. Jadi orang seperti ini biasanya akan menjadi fotografer atau yang berbau seni seperti menggambar. Kemudian selanjutnya, mudah mengingat dengan melihat dan akan lebih mudah memahami materi pembelajaran, tapi pembelajaran yang harus dikemas menarik. Seperti pembelajaran dikemas dengan gambar, diagram, peta, atau yang berbau ilustrasi. Jadi kemudian karakteristik selanjutnya itu dia akan mudah mengingat sesuai dengan yang tadi. Jika dia itu mudah mengingat, tetapi dalam hal penglihatannya, kemampuan penglihatannya, sehingga materi yang dipelajari akan dia mudah ingat ketika dia lihat secara langsung. Tetapi jika hanya menggunakan pendengaran saja, maka dia akan cepat lupa. Kemudian selanjutnya, suka menyusun sesuatu seperti puzzle dan sangat menyukai instruksi. Tapi instruksi yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya instruksi yang ada di peta atau saat di jalan terdapat tanda-tanda tertentu. Sehingga hal-hal itu yang mudah dia ingat. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu mudah menghafal. Ini berkaitan dengan karakteristik sebelumnya yang ada pada poin 11. Karena mudah mengingat sehingga akan mudah menghafal seperti contohnya mudah menghafal arah jalan. Kemudian selanjutnya itu ketika orang lain berbicara kepadanya, ia akan senantiasa memperhatikan gerakan bibir seseorang yang berbicara kepadanya. Karena dia akan lebih mudah mengingat ketika memperhatikan gerakan bibir seseorang yang berbicara kepadanya daripada dia harus mendengarkannya. Sehingga ada dua yang berfungsi ketika memperhatikan orang lain berbicara, yaitu dia harus melihat dan mendengarkan, tapi karena pendengarannya tidak sekuat kemampuan matanya, untuk itu dia menangkap pembicaraan itu dengan cara melihat gerakan bibir. Kemudian selanjutnya, cenderung menggunakan gerakan tubuh saat mengungkapkan sesuatu seperti gambar ini. Dan ketika dia berbicara itu, ejaan yang diucapkan itu benar dan teliti serta rapi dan teratur, baik itu dalam berpakaian maupun dalam segala hal. Kemudian selanjutnya, biasanya orang seperti ini tetap konsentrasi dan tenang di situasi yang ramai. Kemudian selanjutnya itu, orang yang seperti ini memiliki gaya belajar seperti ini sering menjawab pertanyaan, tapi dengan jawaban yang singkat.
dan sangat senang memperhatikan melalui demonstrasi daripada metode ceramah. Kemudian selanjutnya, saat di dalam kelas, ia akan lebih suka mencatat sampai sedetail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika misalnya gurunya menjelaskan, dia memperhatikan sambil dia menuliskan secara detail. Kemudian kita masuk ke kendala seseorang yang menggunakan gaya belajar visual. Yang pertama itu, tidak suka mendengarkan orang berbicara. Karena ketika misalnya guru hanya menggunakan metode ceramah, maka siswa yang memiliki gaya ini sangat mudah mengantuk. Karena dia alat penglihatannya tidak berfungsi. Sehingga siswa yang seperti ini akan terkendala di metode ceramah. Kemudian selanjutnya, siswa yang seperti ini, memiliki gaya belajar seperti ini, sulit mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Walaupun dia tahu apa yang di pikirannya, namun sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Kemudian selanjutnya, dia tidak suka berbicara di depan kelompok. Karena walaupun dia mempunyai banyak ide, namun sulit mengungkapkan dengan kata-kata sesuai dengan kendala sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu tulisan tangannya berantakan. Namun ini mungkin terjadi saat proses pembelajaran berlangsung karena dia menuliskan secara detail sehingga agar informasi yang didapatkan detail dan cepat sehingga mempengaruhi tulisannya. Kemudian yang selanjutnya itu pelupa. Jadi orang seperti ini jika misalnya orang menyampaikan pesan kepada dia, maka dia sering lupa karena pendengarannya, fungsi pendengarannya itu tidak terlalu kuat sehingga dia sering lupa ketika misalnya diberikan amanah untuk menyampaikan informasi kepada misalnya siswa B. Kemudian terakhir itu yaitu sulit menerima arahan secara lisan. Kemudian selanjutnya ilmuwan pembelajar visual seperti Darwin dalam teori evolusi Darwin, kemudian Sigman dalam gagasan Freud-nya, kemudian John Dalton dalam teori Dalton.